Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mildawati. Kita akan belajar materi matematika, yaitu tentang program linear. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik memahami cara penyelesaian program linear untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dan nilai optimum. Nah, daerah himpunan penyelesaian ini bisa dikatakan juga biasanya dengan DHP. Kita langsung masuk ke contoh soal, karena pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar dan konsep program linear. Ini misalnya ada contoh soal. Di dalam sebuah pesawat terdapat 48 tempat duduk yang terdiri dari kelas bisnis dan kelas ekonomi. Nah, setiap penumpang kelas bisnis itu dapat fasilitas untuk bagasi itu sebanyak 60 kilo maksimum. Kemudian kalau kelas ekonomi itu maksimum 20 kg. Pesawat tersebut hanya mampu menampung 1.440 kg. Jika tiket penumpang kelas bisnis itu Rp1.500.000 per orang dan kelas ekonomi itu 1 juta per orang. Nah, tentukan banyaknya kursi tempat duduk untuk kelas bisnis dan kelas ekonomi. Totalnya tadi kita hanya tahu adalah 48. Kemudian maksimumnya kalau untuk bagasi dan itu adalah 1.440 kg. Nah, selanjutnya kita akan membuat model matematika. Tadi yang jadi pertanyaan adalah tentang kursi penumpang. Berapa banyak kursi penumpang dengan hasil yang maksimum, pendapatan maksimum dari penjualan tiket. Nah, kita misalkan model matematikanya, kalau X itu kita anggap kursi penumpang kelas ekonomi, Y itu sama dengan kursi penumpang kelas bisnis. Sedangkan X dalam kurung X, Y itu adalah merupakan fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu yaitu nilainya tadi dari harga tiketnya, tujuannya maksimum. Kemudian kita bikin permisalan X tambah Y itu kurang dari atau sama dengan 48, karena kita tahu kursi di dalam pesawat itu hanya ada 48. Jadi X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 48. Jadi kalau logikanya X ditambah Y ini boleh kurang dari 48 dan batasnya boleh sampai 48. Kemudian untuk bagasi itu adalah kalau yang kursi kelas ekonomi itu 20, kalau yang bisnis itu 60. Maka kita bisa membuat model matematikanya 20x ditambah 60y kurang dari atau sama dengan 1.440. Nah, ini kan logikanya tadi pokoknya bagasi dari ekonomi dan bisnis itu sampai 1.440 saja yang bisa ditampung. Makanya di sini pakai tanda kurang dari atau sama dengan. Artinya dia boleh batas maksimumnya 1.440, boleh juga kurang dari sini, dari 1.440. Nah, untuk lebih memudahkan kita dalam perhitungan, boleh nilainya ini disederhanakan. Di sini saya akan dibagi 20, karena sama semuanya bisa dibagi 20. 20x dibagi 20 maka hasilnya adalah x. 60y dibagi 20 maka hasilnya adalah 3y. 1.440 dibagi 20 maka hasilnya adalah 72. Ini mereka senilai walaupun terlihat tidak sama. Makanya angka yang lebih kecil dan sederhana ini memudahkan kita untuk menghitung. Nah, fungsinya tadi itu adalah harga penjualan tiket. 1 juta itu untuk kelas ekonomi, 1.500.000 itu untuk kelas bisnis. Nah, karena X ini kursi penumpang kelas ekonomi, tidak mungkin dia 0. Kalau 0 itu berarti pesawatnya tidak bisa terbang gitu ya. Maka X ini kursi penumpang lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini kalian bisa pakai logika saja untuk memikirkannya. Y lebih dari atau sama dengan 0.
karena pasti ini lebih benda ya. Oke, paham sampai sini? Ini membuat model matematika dari permasalahan tadi. Next, ini langkah 1. Langkah 2, kita menggambar grafik sistem pertidaksamaan dan daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP tadi ya. Nah, pertama-tama kita tadi dapat pertidaksamaan itu X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 48. Untuk menggambar di grafik itu pasti kita harus mempunyai titik. Sedangkan di sini kita belum mempunyai titik. Untuk lebih memudahkannya, maka kita ambil untuk masing-masing persamaan X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 48, maka kita misalkan yang pertama dulu X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0 berarti di sini 0 ditambah Y kurang dari atau sama dengan 48, maka hasilnya Y kurang dari atau sama dengan 48, sehingga kita bisa menentukan, anggap saja ini titik A yang warna merah ini ya, berarti X nya 0, Y nya sama dengan 48, kita ketemu titiknya, A nya 0,48. Kemudian yang kedua kita misalkan dengan pertidaksamaan yang sama, Y nya sama dengan 0, maka X ditambah 0 kurang dari atau sama dengan 48, sehingga diperoleh X nya kurang dari atau sama dengan 48. Nah, kita anggap ini adalah titik B, maka titik B adalah 48,0. Nah, kedua titik ini kita tandai, kemudian kita tarik garis lurus. Selanjutnya, ini pertidaksamaan X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 72. Sama kayak di atas tadi tekniknya, kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka kita akan memperoleh nilai Y. Kalau dilihat sini, coba perhatikan 3Y kurang dari atau sama dengan 72. Yang kita cari adalah nilai Y, maka Y kurang dari atau sama dengan 72 dibagi 3. Maka Y kurang dari atau sama dengan 24. Kita anggap ini adalah titik C, yaitu 0,24. Kemudian kita anggap lagi ini Y-nya sama dengan 0. Maka X kurang dari atau sama dengan 72. Sehingga kita peroleh itu titik 72,0. Nah, ketika kita sudah mempunyai titik ini, maka kita bisa langsung menggambar di garis di grafiknya. Kalau A dan B pasangannya garis lurus, C dan D pasangannya. Oke, paham ya? Nah, ini gambarnya. Kalau kalian lihat, tadi yang A itu 0,48, yang B 48,0. Ini tinggal ditarik garis ini ya. Kemudian yang C itu 0,24, yang D 72,0. Itu masing-masing. Nah, kemudian di antara dua buah garis lurus ini ternyata ada perpotongan di titik E. Sedangkan kita tidak mengetahui itu titik E-nya. Nah, untuk menggambar DHP, kalau saya biasanya catatan ya, kalau kurang dari itu biasanya arah arsirannya itu ke arah bawah atau ke arah kiri. Sama kayak tadi, kan dua buah persamaan tadi dia kurang dari dua-duanya, makanya ditarik ini. Kemudian batasnya, karena tadi X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, berarti batasnya di titik 0,0 sini. Maka yang dimaksud dengan daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang ada arsir garis-garisnya ini. Nih, yang ini berarti ada titik 0, 0,0, kemudian ada titik B 48,0, ada titik E yang belum kita ketahui, nanti kita cari, kemudian ada titik C yaitu 0,24. Berarti titik-titik ini yang membatasi daerah himpunan penyelesaian itu yang kita gunakan. Nah, seperti yang ini ya. Sekarang kita mencari titik E dulu. Oke. Ini langkah 3 menggambar DHP tadi. Daerah himpunan penyelesaian. Oke, next. Langkah 4. Kita akan melakukan eliminasi antara dua persamaan yang tadi X tambah Y sama dengan 48, X tambah 3Y sama dengan 72. Karena eliminasi itu adalah menghilangkan salah satu variabelnya,
Karena yang lebih mudah kita lihat di sini adalah variabel X ya. Nah, untuk variabel X itu tinggal kita kurangkan saja. Sehingga 48 itu dikurang 72 sama dengan negatif 24. Kemudian Y dikurang 3Y itu sama dengan negatif 2Y. Tujuan kita adalah mencari nilai Y. Y sama dengan negatif 24 dibagi negatif 2. Ini sudah belajar waktu kelas 10 kemarin ya. Sehingga Y itu adalah di 12. Y-nya 12. Kalau udah ketemu salah satu variabel, maka kita bisa melangsungkan dengan substitusi. Substitusi ini artinya mengganti. Y sama dengan 12, kepersamaan saya pilih yang X tambah Y sama dengan 48 ya. Maka kita ganti X ditambah Y-nya tadi 12 ditambah 12 sama dengan 48. X sama dengan 48 dikurang 12. Maka X sama dengan 36. Alhasil kita udah ketemu nilai X-nya 36 dan Y-nya itu 12. Maka koordinat titik E itu adalah 36,12. Sampai sini paham ya? Nah, ketemu. Titik-titik yang merupakan perbatasan DHP tadi. Yang pertama adalah titik 0,0. Yang kedua titik B 48,0. Yang ketiga titik C 0,24. Yang keempat itu adalah titik E 36,12. Ingat pernyataan di awal itu berapa jumlah kursi sehingga mendapatkan penghasilan yang maksimum. Kita lihat yang namanya maksimum berarti adalah nilai yang terbesar. Tadi fungsinya itu 1 juta. Maaf ya, kurang nih nolnya. 1 juta X ditambah 1.500.000 Y. Kita masukkan di sini. Di sini titiknya X-nya 0, Y-nya 0. Kita ganti di sini X-nya. Ini 0, ini juga 0. Maka jumlahnya adalah 0. Kemudian B-nya itu X-nya ada 48, maka 1 juta dikali 48 tambah 1.500.000 dikali 0 itu sama dengan 0 ya, maka hasilnya tetap 48 juta. Kemudian yang C itu 0,24. X-nya sama dengan 0, maka ini pasti 0, berarti 1.500.000 dikali 24 sama dengan 36 juta. Kemudian yang E itu X-nya 36, yang Y-nya 12, maka kita kalikan aja. 1 juta dikali 36 berarti 36 juta. Ditambah 1.500.000 dikali 12, maka total keseluruhannya kalau kita jumlahkan itu sama dengan 54 juta. Jadi, berdasarkan tabel ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa penjualan tiket maksimum yaitu 36 kursi untuk ekonomi dan 12 kursi untuk bisnis untuk menghasilkan pendapatan atau penjualan tiket maksimum, karena maksimum itu biasanya yang paling besar 54 juta. Saya harap pembelajaran Prolin di sini bisa bermanfaat, kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Ternyata belajar program linear ini bermanfaat juga untuk menentukan hasil penjualan, salah satunya yang seperti ini itu tiket pesawat. Jadi kita bisa menghitung untung atau ruginya meskipun penumpang dalam pesawat itu tidak full. Kalau full berarti sama kayak contoh ini adalah 54 juta, itu masing-masing harga tiket ya. Semoga bermanfaat, maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.